yang kedua ini adalah strategi untuk yang mungkin sementara, mendaftar masuk. Ini juga slide terakhir saya sih, jadi saya cuman bikin 5 slide, nanti nanti mungkin akan kita akan lebih banyak berdiskusi di, tanya jawab ya teman-temannya. Jadi karena ini juga sifatnya adalah sharing session, jadi, apa ya, saya harap nanti teman-teman, apa ya, bertanya apapun yang teman-teman, maksudnya apapun yang teman-teman tanyakan terkait dengan materi, silahkan disampaikan, kita akan lebih banyak nanti di bagian sesi tanya jawab seperti itu. Jadi strategi, menjadi mahasiswa berprestasi yang pertama adalah kita harus menanam, visi dan kemudian men-setting goals kita atau tujuan kita ya, seperti itu. Kita harus punya visi, kita harus punya visi ketika menjadi mahasiswa, saya mau seperti apa, saya harus, ngapain, ke depannya harus menjadi siapa, apa yang menjadi target-targetnya saya, tujuan-tujuannya saya dan, setting goals ini juga teman-teman bisa, eee membentuk ya atau merancang, tujuan teman-teman, ada istilahnya kalau saya tidak lupa itu istilahnya itu SMART. SMART itu adalah, specific, terus, measurable, achievable, relevant, dan, time based ya. Jadi, ketika teman-teman, memiliki tujuan, usahakan tujuan teman-teman itu atau targetnya teman-teman itu harus spesifik, kemudian harus, measurable atau terukur ya, harus terukur, kemudian achievable atau bisa dicapai. Jadi, kalau saya pribadi tuh punya tujuan yang memang realistis sesuai dengan kemampuan saya pribadi seperti jadi saya tidak, mengawang-mengawang bahwa saya harus menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Jadi saya kalau saya pribadi saya kurang tahu kalau teman-teman seperti apa, tapi kalau saya pribadi, menentukan tujuan itu harus realistis dengan kemampuan saya pribadi seperti itu. Itu achievable, bisa dicapai, kemudian harus relevan relevan dengan kemampuan kita, relevan dengan disiplin ilmu kita, kemudian T-nya itu adalah time based atau punya tenggak waktu seperti itu. Ada juga istilahnya smarter atau, ER-nya di belakang itu adalah evaluate dan re-evaluate. Jadi apapun yang sudah kita lakukan itu harus kita mampu untuk mengevaluasi apa-apa sih yang kurang, apa-apa sih yang harus saya mampu up, untuk, ketika saya diperhadapkan dengan, perihal, seperti itu di waktu selanjutnya, seperti itu. Jadi kita harus mampu untuk evaluate dan re-evaluate seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terlibat aktif dan kreatif pada setiap kegiatan. Ya, jadi ketika teman-teman, ikut kegiatan-kegiatan, baik itu keilmiahan, lomba, komunitas, organisasi, usahakan bahwa teman-teman betul-betul, apa ya, eee, betul-betul kreatif dan inovatif, betul-betul memberi diri sepenuhnya terhadap kegiatan tersebut, jadi berfokus sepenuhnya kegiatan tersebut. Jangan, apatis ketika ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan dari UKM misalnya, jadi, usahakan bahwa kita di situ adalah seorang pribadi yang berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Jadi ketika dalam kegiatan kita memberikan kontribusi, ya orang lain juga pasti akan mempercayai kita seperti itu. Orang lain pasti akan melihat bahwa, oh ternyata, eee, dia ini adalah seorang yang kreatif ya, yang inovatif ya, mungkin, suatu saat saya akan mempercayakan kepada dia, tanggung jawab ini, seperti itu. Atau mungkin suatu saat saya akan mengundang dia untuk membawakan materi di sini dan lain-lain. Jadi, terlibatlah secara aktif dan kreatif pada setiap kegiatan yang teman-teman ikuti. Yang ketiga itu adalah lakukan self analysis terhadap minat, bakat, dan potensi. Saya rasa mungkin teman-teman sudah pernah mungkin ada, apa ya, penilaian kepribadian seperti itu ya. Biasanya itu ada istilahnya MBTI. MBTI, teman-teman juga bisa akses gratis itu di 16 Personalities kalau teman-teman mau mengetahui kepribadiannya teman-teman. Itu juga sudah saya lakukan dan, di situ nanti mungkin akan saya share ya ke teman-teman, Ildana, mungkin nanti akan saya share ke Ildana dan, teman-teman bisa, coba untuk mengerjakan, tes minat bakat tersebut. Jadi di situ betul-betul, kita bisa melihat bagaimana sih diri kita sesungguhnya seperti itu, seberapa persen sih introvertnya saya, seberapa persen sih extrovertnya saya, seperti jadi di situ bisa kita lihat, dari 16 personalities yang itu, nanti akan saya share ke Ildana. Kemudian, bergabung pada lembaga yang mengakomodasi pengembangan potensi, ya tentu lembaga-lembaga seperti Fosil, UKM KPI, karate dan lain-lain, sesuai dengan passion-nya teman-teman, itu adalah lembaga yang betul-betul sangat mewadahi teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Bahkan ketika teman-teman pun belum, mengetahui atau belum belum pernah terlibat di dalamnya, teman-teman pasti akan, eee, apa ya,
motivasi oleh teman-teman atau oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, seperti itu. Kemudian aktif mengikuti ajang kompetisi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian membuat kelompok belajar, ini juga sangat penting membuat kelompok belajar yang produktif. Jadi upayakan teman-teman juga memiliki kelompok belajar karena di situ kita saling memotivasi, kalau ada masalah kita saling membantu, dan berbagai hal lainnya yang kita lakukan seperti itu. Karena usahakan teman-teman bisa memiliki kelompok belajar yang di mana kelompok belajar tersebut adalah di dalamnya itu berisi orang-orang yang sevisi dan semisi dengan teman-teman, seperti itu. Misalnya ada target tertentu yang teman-teman upayakan ya teman-teman bisa mencari orang-orang yang sevisi dengan teman-teman karena pasti akan saling membantu seperti itu. Kemudian memanfaatkan waktu dengan sedemikian baik dan berbagai strategi yang lain. Pokoknya ada banyak mungkin versinya teman-teman juga punya mungkin teman-teman juga punya versi sendiri terkait dengan strategi. Kemudian yang kedua, Eh, strategi menjadi mahasiswa berprestasi itu namanya sementara mendaftar Mapres ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga langsung saya tulis di slide-nya. Mungkin nanti ada strategi tertentu yang mungkin disampaikan oleh Reski Amalia nanti ya. Ini adalah strategi kalau dari saya pribadi seperti itu. Yang pertama itu adalah ketika teman-teman mengisi borang atau formulir prestasi yang ada di syarat pendaftaran mahasiswa berprestasi fakultas, usahakan teman-teman mengutamakan prestasi yang bersifat individu dan jumlah pesertanya lebih banyak dan diadakan dalam tingkat yang lebih tinggi, misalnya tingkat internasional atau mungkin tingkat nasional, tingkat regional dan lain-lain seperti itu. Upayakan teman-teman mengutamakan prestasi yang bersifat individu, jumlah pesertanya lebih banyak dan diadakan dalam tingkat yang lebih tinggi. Karena tentu kalau yang bersifat individu itu poinnya lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang bersifat kelompok seperti itu. Kemudian jumlah pesertanya itu juga yang lebih banyak itu biasanya poinnya lebih tinggi dibandingkan yang lebih sedikit. Kemudian tingkat yang lebih tinggi seperti internasional itu juga poinnya lebih tinggi dibandingkan yang tingkat yang rendah seperti itu, tingkat lokal. Kemudian yang kedua adalah dalam penulisan karya, buat gagasan yang lebih kreatif, inovatif, bermanfaat secara meluas atau multiplier effect, kemudian berkelanjutan dan realistis. Jadi buat karya yang yang betul-betul akan sangat memberikan pengaruh nanti ke lingkungan dan betul-betul akan sangat memikat juri nantinya dari karya yang teman-teman. Jadi yang saya amati jangan membuat karya yang mengawang ya. Jadi jangan membuat karya yang over out of the box ceritanya. Jadi kadang orang membuat karya yang over out of the box dan susah untuk direalisasikan atau diimplementasikan. Tapi kalau di pemilihan mahasiswa berprestasi itu upayakan teman-teman bisa membuat ide yang betul-betul bisa diimplementasikan nantinya dalam waktu dekat seperti itu. Jadi jangan membuat ide yang dalam waktu yang panjang, misalnya nanti buat alat yang bisa membawa sampah ke Mars. Itu kan suatu ide yang over out of the box ya. Jadi usahakan untuk buat ide yang bisa diimplementasikan dalam jangka waktu dekat dan juga berkelanjutan seperti itu. Idenya teman-teman harus juga memikat juri seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perbaiki bahasa Inggris. Ini juga adalah poin yang sangat penting sih menurut saya. Karena sekalipun teman-teman punya ide yang sangat luar biasa, but if you cannot present your idea in English, it's something nothing. Jadi ketika teman-teman punya ide tapi teman-teman tidak bisa pastikan itu dalam bahasa Inggris, ya itu menurut saya adalah suatu hal yang sia-sia. Jadi kalaupun teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang masih dibilang basic, ya teman-teman juga bisa taktisi itu membuat draft presentasi. Itu juga yang saya lakukan pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi karena kemampuan bahasa Inggris saya pada saat itu masih sangat kurang, makanya saya buat draft presentasi saya mulai dari bagaimana saya memberikan salam kepada juri, kemudian bagaimana saya memperkenalkan ide saya di awal, kemudian bagaimana saya menjelaskan tentang latar belakang, metode dan hasil dan kesimpulan seperti itu. Jadi upayakan teman-teman bisa memperbaiki bahasa Inggris dan kalau tidak teman-teman taktisi dengan membuat draft presentasi bahasa Inggris. Jadi latih juga pronunciation-nya teman-teman karena di situ juga nanti juri akan melihat bagaimana sih kemampuan bahasa Inggris ini saudara ini, bagaimana sih cara dia menyampaikan ide nantinya. Jadi ini adalah menurut saya ini adalah satu poin yang sangat krusial, yang sangat penting
penting ya, yang nantinya yang akan memberangkatkan teman-teman menjadi delegasi fakultas di tingkat universitas, delegasi universitas di tingkat nasional, dan selanjutnya seperti itu. Jadi perbaiki dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah percaya diri saat presentasi ya. Jadi usahakan teman-teman bisa percaya diri dan betul-betul meyakinkan juri bahwa kamu adalah mahasiswa yang mampu melakukan yang terbaik pada pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat selanjutnya di tingkat universitas. Kamu adalah seorang mahasiswa yang akan mewakili fakultas dengan sebaik-baiknya seperti itu di tingkat universitas nantinya. Jadi upayakan untuk betul-betul meyakinkan juri nantinya. Jadi ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buat dirimu berbeda dengan yang lain dari metode presentasi, pemaparan PowerPoint, dan lain-lain. Karena dalam ketika teman-teman sudah mempresentasikan karya tulis ilmiah, juri pasti juga akan melihat apakah ada sesuatu yang unik dari si ini yang bisa kita bisa kita jadikan sebagai acuan, maksudnya bisa kita kasih nilai yang lebih tinggi agar dia bisa mewakili fakultas seperti itu. Sempat mungkin dia memiliki keunikan tersendiri, mungkin dalam hal metode presentasinya atau pemaparan PowerPoint-nya, bahasanya, dan berbagai keunikan-keunikan yang lain. Jadi upayakan untuk membuat dirimu berbeda dengan yang lain karena supaya juga juri ini tidak bosan melihat teman-teman nantinya ketika memaparkan karya tulis ilmiahnya teman-teman, seperti itu. Ya mungkin itu sih yang bisa saya share ke teman-teman ya. Saya hanya buat 5 slide dan saya juga berharap bahwa teman-teman kita nanti akan lebih banyak berdiskusi di bagian tanya jawab seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatannya dan saya kembalikan ke moderator Dana. Baik Kak, terima kasih, Masya Allah. Luar biasa sekali materinya. Saya selalu terngiang-ngiang bahwa prestasi itu berbeda-beda bagi setiap orang, Masya Allah. Itu perlu diingat oleh teman-teman bahwa prestasi itu bukan hanya orang-orang yang bergelar juara, bukan hanya orang-orang yang banyak prestasinya, karena saya pernah ditanya oleh Kak Fitgar bahwa prestasi itu lebih penting dari eksistensi. Prestasi adalah esensi apa yang kita dapat, bagaimana kemudian kita bermanfaat bagi orang lain. Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin nanti Kak Fitgar stay tune ya di sini karena sebentar lagi kita akan lanjut ke materi yang kedua, kemudian kita mulai sharingnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik teman-teman semua, Masya Allah sekali tadi materinya dari Kak Fitgar banyak memberikan kita insight baru. Nah, pemateri yang kedua kita ini tidak kalah kece-nya lagi. Ada Kak Rizky Amalia dari Fakultas Peternakan dan salah satu mahasiswa berprestasi perwakilan dari Fakultas Peternakan. Masya Allah. Halo Kak, mungkin kita sapa-sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizky, Kak Kiki, di mana Ki? Saya udah lihat Ki. Iya, halo. Masya Allah, halo Kak. Lama tak berjumpa Kak. Rindunya, Masya Allah. Kak Kiki selain kakak asisten saya, juga kakak yang sangat inspiratif bagi saya, Masya Allah. Jadi Kak, kali ini kan kita mengadakan sharing. Jadi Kak Rizky, Kak Kiki akan membagikan mungkin pengalaman-pengalaman, kemudian bagaimana kemudian tips dan trik menjadi mahasiswa yang LK. Baik Kak, untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya persilahkan Kak Kiki untuk memaparkan materinya. Baik Kak, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak menyiapkan PowerPoint seperti yang tadi Kak Fitgar tampilkan, karena sebenarnya jujur saja saya kira kegiatan ini tidak jadi karena sudah hampir jam 2 tetapi belum dikabari kembali. Jadi aku bilang, aduh ini jadi atau tidak begitu. Terus saya lihat juga belum ada yang kayak biasanya pamflet kan untuk ini. Ya, mungkin kita akan lebih ke sharing session tentang Pilmapres, terutama untuk 2021 ini. Oke, terima kasih. Oke, Kak Fitgar, saya izin bicara, Kak.
Dan halo juga kepada teman-teman semuanya, saya mungkin akan berbagi mengenai Pilmapres dan mungkin saya akan lebih membahas tentang teknisnya gitu, karena saya tadi dengar ikuti pembahasannya Kak Fitgar, Masya Allah sudah keren sekali dan saya rasa semuanya sudah mencakup di situ, tapi mungkin di zaman yang berbeda, Kak Fitgar di tahun 2019 dan saya mungkin akan berbagi tentang yang saya laksanakan di tahun 2020. Nah, oke teman-teman, berbicara tentang Pilmapres, wah keren ya kalau misalnya kita berbicara tentang Pilmapres, tentang mahasiswa berprestasi gitu. Tentu mungkin di pikiran kita atau di pikiran orang, wah hebat nih orang karena dia mahasiswa berprestasi. Nah mungkin yang kita pikir pun tentang dia bahwa wah dia keren, mungkin akademiknya bagus, mungkin misalnya dia selalu menang lomba, kegiatannya banyak dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman mengenai mahasiswa berprestasi, yaitu ya seperti yang tadi Kak Fitgar katakan bahwa bagaimana kemudian kita bisa memberikan impact atau positif impact kepada lingkungan kita begitu dengan paling tidak orang-orang terdekat kita. Nah, untuk sampai di Pilmapres sendiri pun ada beberapa hal yang mungkin saya ingin bagi kepada teman-teman gitu. Yang pertama yaitu niat. Nah, sebenarnya apa sih niat kita untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Apakah niat kita memang betul-betul ingin memperbaiki diri ataupun misalnya ada goals yang ingin kita capai dengan dengan sebuah gelar mahasiswa berprestasi, ataukah mungkin kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi hanya karena kita mau biar orang lain tahu saja bahwa kita adalah mahasiswa berprestasi gitu. Nah, tentunya niat adalah hal yang paling penting yang harus kita setting sedemikian rupa, dan tentunya semoga niatnya teman-teman untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi ya tidak seperti poin ketiga yang tadi saya sampaikan begitu. Karena kenapa? Tentunya setiap orang memiliki niat yang berbeda-beda. Contohnya kalau saya pribadi, kenapa saya ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Ya karena saya ingin ingin memberikan atau ingin memperlihatkan kepada orang tua saya bahwa oh alhamdulillah saya ternyata kuliah dengan baik di Makassar seperti itu. Karena mungkin kita kalau saya pribadi mengikuti banyak kegiatan, terutama di organisasi dan berbagai kegiatan volunteer, tentunya yang menjadi sebuah kekhawatiran bagi orang tua bahwa oh kenapa ikut begini, apa nanti tidak mempengaruhi kuliah dan lain sebagainya. Tentunya itu juga menjadi sebuah hal yang ingin saya perlihatkan begitu, bahwa oh saya memang kuliah dengan baik meskipun dengan dengan kegiatan yang padat, lab yang padat, dan itu semuanya bisa saya imbangi begitu. Meskipun saya tahu tidak ada hal yang bisa seimbang antara akademik maupun organisasi. Yakinlah teman-teman, ketika misalnya ada yang mengatakan itu harus seimbang, harus balance, saya rasa tidak. Pasti ada kecenderungan entah ke 40-60 atau 70-30. Nah, jangan sampai dengan hal tersebut itu membebani teman-teman, karena kita tahu sendiri bahwa setiap orang itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang prefer ke tulisan tentang karya ilmiah dan lain sebagainya, tetapi ada teman-teman yang lebih ke seni, olahraga, dan bahkan mungkin ada teman-teman yang lebih ke organisasi. Nah, jadikan itu adalah sebuah potensi yang teman-teman miliki. Nah, yang harus teman-teman laksanakan atau lakukan adalah bagaimana kalian menjadi melakukan yang terbaik di setiap minat-minat yang teman-teman miliki gitu. Jadi dengan potensi yang teman-teman miliki, dengan minat bakat yang teman-teman miliki, usahakan salurkan dengan baik begitu. Apapun, untuk kepenulisan kah, ataupun organisasi, ataupun juga ke seni dan olahraga, pengabdian dan lain sebagainya, ya itu adalah modal yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tentunya ketika sudah punya niat, kita juga tentunya harus bisa planning diri, kita harus setting goals-nya kita. Jadi apa-apa yang mungkin akan kita capai. Nah, mungkin teman-teman sekarang
karena saya lihat ada banyak angkatan 2018 dan 19, otomatis ya mungkin beberapa di antara kalian sudah memiliki goals untuk menjadi Mawapres di tahun 2021. Nah, tentunya untuk sampai ke titik itu teman-teman pasti sudah memiliki sudah bisa dibilang menaiki tangganya lah gitu. Karena mungkin teman-teman saya lihat di sini ada banyak orang yang mungkin sudah menang kepenulisan, sudah menjabat di beberapa organisasi, ataupun juga menang lomba baik itu kepenulisan ataupun lomba-lomba bisnis apa segala macam. Nah, tentunya itu tidak tanpa teman-teman sadari itu adalah sebuah batu loncatannya teman-teman, dan itu juga sudah menjadi bagian dari bagaimana teman-teman menuju target. Nah, selanjutnya ketika misalnya kalian sudah setting goals-nya kalian apa-apa saja, tentunya ya kita harus melakukan persiapan. Nah, mungkin tadi salah satunya adalah targetnya menjadi Mawapres dan persiapannya apa saja. Nah, jadi teman-teman untuk menjadi mahasiswa berprestasi menurut saya sih sebenarnya itu keren sekali. Bukan masalah keren dari apa yang saat ini dia capai, tetapi kerennya itu bagaimana dia bagaimana prosesnya dia untuk mencapai mahasiswa berprestasi itu. Karena mungkin saja teman-teman bilang jadi mahasiswa berprestasi karena saingannya cuma segini. Jadi mahasiswa berprestasi karena mungkin tidak ada lagi selain dia. Nah, saya rasa teman-teman jangan pernah berpikiran seperti itu, karena itu untuk sampai di titik itu mungkin perjuangannya bisa dibilang juga berdarah-darah gitu. Mungkin ada yang melakukan persiapan 1-2 tahun sebelumnya, mungkin dia mengumpulkan segala macam sertifikat dengan sangat susah payah, pengumpulannya pun misalnya tidak semulus yang kita kira begitu. Jadi persiapan memang yang dilakukan itu lumayan sulit ya. Nah, kalau untuk tahun ini sendiri untuk persyaratannya itu sudah ada di pedoman Pilmapres 2021. Jadi kalau teman-teman yang mau bisa nanti PC ke saya, bisa minta nanti saya bagi untuk pedoman Pilmapres untuk 2021 ini. Kalau kemarin persyaratannya tentu saja yang pertama adalah IPK. Meskipun IPK adalah bukan suatu hal yang mutlak dengan misalnya harus setinggi misalnya 4 atau harus 3 sekian, itu meskipun itu bukan suatu hal yang mutlak, tetapi saya katakan IPK juga menjadi suatu gerbang penunjang untuk kita menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa berprestasi kita memang dituntut untuk balance juga, bukan balance artian 50-50 antara akademik dan juga hal-hal yang event yang kita ikuti di luar, tetapi paling tidak IPK ini bisa menjadi cerminan bahwa wah memang ini anak adalah mahasiswa yang layak untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Kemarin untuk persyaratannya itu sebenarnya 2,75 tetapi dibulatkan menjadi 3. Jadi untuk menjadi mahasiswa berprestasi IPK-nya itu 3. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memiliki IPK di bawah 3, usahakan itu minimal 2,75. Karena memang mungkin kita berpikir wah orang-orang berprestasi, orang-orang yang akademiknya bagus. Jangan salah teman-teman, di angkatan saya justru ada juga yang orang-orang yang memiliki IPK di bawah 3 menjadi mahasiswa berprestasi. Tetapi jangan jadikan itu sebagai patokan bahwa kalian juga tidak mempush diri kalian untuk mendapatkan IPK lebih gitu. Jadi meskipun dengan IPK yang seperti itu, orang tersebut bisa membuktikan bahwa dia memang layak untuk menjadi mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan adanya banyak sertifikat yang didapatkan dan pengakuan-pengakuan yang dia dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karya tulis. Nah, karya tulis ini dikatakan atau di dalam panduan itu disebut diberi nama gagasan kreatif.
atau GK. Jadi gagasan kreatif ini bagaimana kita bisa membaca permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, seperti tadi yang dikatakan Kak Fitgar itu betul sekali bahwa di dalam gagasan kita tidak perlu terlalu muluk-muluk sampai seakan-akan karya tulis kita ini untuk mengubah dunia begitu. Tidak, tetapi bagaimana kita membuat sebuah gagasan yang memang betul-betul realistis dan memang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah gagasan yang sangat penting. Bagaimana jadi kita membuat gagasan atau menyelesaikan permasalahan yang sangat dekat dari kita. Itu adalah salah satu kuncinya di karya tulis. Nah, selanjutnya bagaimana teman-teman merunutkan dari karya tulis kalian. Jadi baik itu dari penulisannya, dari metode yang teman-teman lakukan. Nah, tentunya juga hal yang paling penting lagi yaitu bagaimana teman-teman menjual karya tulisnya teman-teman. Dalam artian meskipun karya tulisnya teman-teman sangat bagus dengan gagasan yang sangat bagus, ketika teman-teman tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, tidak bisa meyakinkan juri bahwa memang karya tulisnya ini bagus dan layak, ya teman-teman juga bisa dibilang kurang dari hal tersebut. Itu bisa mengurangi poinnya kalian. Jadi dengan mempresentasikan dan meyakinkan juri bahwa memang karya tulisnya kalian layak, ya itu juga hal yang paling penting. Jadi mulai sekarang teman-teman memang yang sudah ada, kalau yang sudah ada karya tulisnya atau gagasannya mungkin bisa dikerucutkan kembali, bisa dicek kembali. Terus yang belum ada ya saya rasa harus mencari memang permasalahan yang sangat dekat dengan kalian dan latihan memang untuk untuk memperlihatkan kepada orang. Jadi show off me itu karya tulisnya kalian ke juri. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana teman-teman mempresentasikan. Nah, meskipun teman-teman mampu mempresentasikan dengan sangat baik, hal yang menjadi penilaian kembali yaitu dengan cara apa teman-teman mempresentasikan. Nah, tentunya ketika misalnya mempresentasikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentu saja berbeda poinnya. Meskipun misalnya kalian bisa dengan sangat fasih, tetapi dengan dengan bahasa Indonesia, ya itu tentunya juga akan menjadi sebuah pertimbangan dari juri-juri. Jadi kalau saya pribadi kemarin mempresentasikan dengan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalian atau teman-teman belum terlalu fasih untuk berbahasa Inggris, nah mungkin bisa dengan beberapa tips and trick gitu. Misalnya kalian bisa membuat draftnya memang apa yang teman-teman ingin apa yang teman-teman ingin sampaikan. Terus yang kedua, teman-teman memang mencari ataupun betul-betul menguasai presentasinya kalian. Karena meskipun misalnya teman-teman sudah membuat draft sebagus mungkin bagaimana teman-teman mempresentasikan, tetapi ketika misalnya teman-teman bisa diberikan pertanyaan tak terduga dari dosen-dosen ya ataupun daripada juri karena yang menjadi juri adalah seorang dosen. Nah, ketika misalnya kalian presentasikan dan kalian tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, sama saja itu juga suatu bisa menjadi pertimbangan dari dosen tersebut. Karena kalian tidak mampu, ya bisa dikatakan bahwa kalian tidak menguasai dan tidak begitu paham terhadap apa yang teman-teman akan jual, artinya apa yang teman bawakan. Nah, itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan untuk di tahun ini juga, Filmapres tahun ini itu dibatasi umurnya. Jadi teman-teman itu harus berusia maksimal 22 tahun per 1 Januari 2021. Jadi 2021 seperti itu. Jadi teman-teman itu maksimal berusia 22 tahun. Nah, itu nanti bakalan dibuktikan dengan adanya KTP. Itu. Mungkin saya kurang tahu juga kalau tingkat fakultas, tetapi ini adalah pedoman yang kemarin saya dapatkan dari tingkat universitas sendiri dan akan saya bagikan ke teman-teman. Jadi mungkin ada 1 atau 2 orang yang mungkin nanti bisa PC saya untuk saya bagi dan kalian juga bagi ke grup angkatannya kalian. Oke, selanjutnya adalah tentang sertifikat atau capaian unggulan. Jadi capaian atau semua sertifikat yang kalian dapat itu dinamakan capaian unggulan. Nah, capaian unggulan ini teman-teman jangan
sedih dulu. Mungkin teman-teman ada berpikir, "Ya ikut, ya tulis, saya tidak menang apa segala macam." Nah, tidak usah sedih karena capaian unggulan tidak hanya karya tulis saja yang dinilai. Jadi ada misalnya yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi ya karya tulis, apa yang kalian capai, penalaran dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan ini mungkin misalnya kalian pernah menjadi pembicara, pernah jadi moderator, pernah jadi juri apa dan sebagainya, itu juga menjadi sebuah hal yang bisa dinilai. Selanjutnya adalah penghargaan. Jadi penghargaan apa yang teman-teman sudah dapat. Misalnya teman-teman pernah menjadi duta apa. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah hal yang bisa dinilai lah nantinya, sertifikat yang bisa dinilai. Selanjutnya adalah karir di organisasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin karirnya itu lebih ke organisasi, nah ini bisa masuk. Nah, tetapi teman-teman untuk berkarir di organisasi yang terhitung itu bukan kalian sebagai anggota, tetapi itu formaturnya. Jadi misalnya ketua, sekretaris, bendahara, ataupun koordinator ya mungkin masih masuk, tetapi yang lebih dipentingkan itu yang 3, jadi formaturnya, entah ketua, sekretaris, atau bendahara. Selanjutnya adalah hasil karya. Jadi ketika misalnya sempat ada teman-teman yang sudah sudah submit karya tulis ataupun dalam sebuah buku, nah itu juga bisa menjadi capaiannya teman-teman. Selanjutnya adalah pemberdayaan dan aksi kemanusiaan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menjadi volunteer dimanapun itu dan kalian memiliki sertifikat, nah itu juga bisa dimasukkan. Selanjutnya adalah kewirausahaan. Jadi ketika misalnya kalian atau teman-teman bergabung di sebuah NGO atau di mana, nah itu juga bisa menjadi sertifikat pendukung teman-teman untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Jadi untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya kalian yang dengan IPK full atau IPK tinggi. Nah, itu tidak. Jadi memang apa yang teman-teman laksanakan di kesehariannya teman-teman, bagaimana lingkungannya teman-teman, dan bagaimana teman-teman bisa memberikan positif impact kepada orang lain gitu. Nah, selanjutnya nah itu mungkin lebih ke persyaratannya. Nah, selanjutnya adalah persiapan. Kenapa saya anggap persiapan ini sangat penting? Karena jangan sampai teman-teman mengikuti jejak saya yang kemarin itu tiba masa tiba akal gitu. Sekarang mungkin masih sama dengan tahun 2020, yaitu dilaksanakan secara online. Ya, tentunya kita teman-teman tahu sendiri kendala-kendala apa saja yang ada saat online, yang mungkin dengan jaringan atau jaringan, kuota, nge-lag dan sebagainya, kapasitas laptop dan sebagainya. Nah, itu sangat mempengaruhi juga teman-teman pada saat kompetisi nanti. Kenapa? Karena meskipun misalnya teman-teman anggaplah saja kalian sedang presentasi. Kalian presentasi dengan sangat bagus, dengan PowerPoint yang menarik, dengan pembawaan yang menarik, dan juga dengan menggunakan bahasa Inggris full. Nah, kalau teman-teman misalnya, tapi ini tentunya bakal menjadi sebuah penilaian juga. Saat misalnya kalau teman-teman pas membawakan tapi tiba-tiba hilang atau nge-lag atau nah itu juga bisa menjadi sebuah penilaian. Kenapa? Karena apa yang teman-teman sampaikan belum tentu bisa diterima dengan baik oleh jurinya. Karena ya mungkin itu tadi mungkin kendala jaringan, akhirnya terputus-putus, akhirnya pesan itu tidak tersampaikan. Nah, itu. Mungkin itu ke teman-teman harus perhatikan kembali. Nah, apalagi untuk tahun ini terakhir Pilmapres itu di tanggal berapa ya? Tanggal 11 Mei. Jadi tanggal 11 Mei itu semuanya dari setiap fakultas itu sudah rampung. Jadi mungkin kurang lebih 10 hari lagi sudah ada Pilmapres yang terpilih, begitupun dengan peternakan. Yang awalnya mungkin akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 25 Mei, tetapi akan dimajukan. Jadi untuk teman-teman di Fakultas Peternakan, segera kumpulkan berkasnya kalian dan bawa ke kemahasiswaan. Oke, selanjutnya itu. Oke,
Dan selanjutnya adalah lakukan yang terbaik, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di tahap persiapan, kita sudah di tahap lombanya ceritanya, ya lakukan yang terbaik. Jadi mungkin lakukan yang terbaik dengan mempersiapkan diri dengan prima, mempersiapkan materi dengan baik. Nah, itu dan tentunya berdoa kepada Allah, karena apapun yang mungkin kita laksanakan itu tentunya tidak akan sia-sia juga ketika misalnya kita tidak meminta kepada Allah, karena Dialah yang memberikan yang terbaik untuk kita dan bisa dengan mudahnya membolak-balikan hati jurinya. Jadi seperti itu. Jadi persiapan yang misalnya teman-teman lakukan pun ya mungkin bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah melalui itu, baik untuk yang jadi teman-teman bisa bertanya ke mapres sebelumnya gitu. Jadi kalian bertanya apa-apa yang mungkin kendala yang kalian alami apa saja. Karena tentunya itu setiap tahun itu berbeda. Jadi mungkin kemarin di Kak Fitgar 2016 mungkin masih offline. Nah, pada saat di saya di 2020 itu secara online yang tiba-tiba semuanya, dan tiba-tiba juga pengumumannya ada, tiba-tiba juga pelaksanaannya. Jadi tentu saja persiapan yang saya lakukan itu sangat kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya mungkin kita nanti ke diskusi saja ya. Seperti itu. Jadi terima kasih. Saya kembalikan kepada Ildana. Baik Kak, terima kasih atas materinya. Ya, Masya Allah. Sebelumnya Kak, kami dari mungkin panitia pelaksana dari sharing session kali ini meminta maaf sebelumnya Kak, mungkin terluput menyampaikan ke Kakak karena penyebaran infonya itu Kak sudah masif mulai dari kemarin, jadi kayaknya panitianya luput deh Kak menyampaikan ke kita, Masya Allah. Tapi hal tersebut tidak mengurangi sama sekali esensi yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan hari ini, Masya Allah. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita langsung masuk ke sharing session nih Kak. Baik Kak, terima kasih. Baik teman-teman, sudah ada materi dari kakak-kakak, banyak sekali sebenarnya ruang refleksi. Saya menganggap ini bukan sebuah materi, tapi sebuah ruang refleksi di mana kita kemudian kembali menanyakan untuk apa sih semua yang kita lakukan ini. Ketika saya melakukan ini, apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan berikan kepada orang-orang. Ya Masya Allah, jadi pengingat diri untuk saya. Jadi baiklah teman-teman, hari ini kita akan melakukan sharing session. Mungkin langsung saja kita mulai. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar bagaimana menjadi mawapres, tips dan triknya. Nah, ini kesempatan emas bagi teman-teman untuk mengulik secara dalam di kedua pemateri kita yang luar biasa. Baik teman-teman, saya kan ada yang ingin mengajukan pertanyaan karena materinya sangat luar biasa. Apalagi ini adik-adik 2020-2019, nah sangat penting untuk mempersiapkan diri mulai dari sekarang, seperti itu. Baik, saya silahkan kepada adik-adik ataupun teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan diajukan, silahkan unmute ataukah kirim di kolom chat. Mungkin saya bisa bertanya. Baik, terima kasih. Mungkin saudara Riyad mau mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi materi dari Kak Fitgar sama Kak Rizky Mel ini sangat menginspirasi dan banyak hal-hal yang untuk saya, bagi saya itu sesuatu yang baru, dan saya sangat bersyukur bisa ikut kegiatan ini untuk mendengar materi-materi dari kakak-kakak. Yang mau saya tanyakan itu Kak, kan di peraturan Mawapres dari nasional itu sendiri kan tertera bahwa
melampirkan maksimal 10 kegiatan. Nah, kalau misalnya di tingkat fakultas dan tingkat kampus, apakah sama juga untuk melampirkan 10 kegiatan atau perlu melampirkan semua kegiatan yang pernah kita lakukan? Terima kasih. Baik Kak, itu mungkin pertanyaan dari Saudara Riyad. Mungkin bisa dijawab dulu ke Kak Fitgar, kemudian beralih ke Kak Kiki. Saya persilahkan Kak. Ya, oke. Siapa pertama yang jawab, Ildana? Saya. Kita Kak, kita. Iya, sebagai orang tua, Masya Allah. Oh iya, dari Muhammad Zariyat. Tadi pertanyaannya adalah terkait apakah di tingkat fakultas juga ada pengisian borang ya? Borang yang adalah yang dimana kita mengisi maksimal 10 prestasi atau capaian yang diunggulkan seperti itu. Ya, kalau dari sebenarnya dan sepertinya setiap fakultas itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam hal pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Itu yang saya pahami dan bahkan kalau di Fakultas Pertanian sendiri sistem pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian itu berbeda dengan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat universitas yang saya alami pada tahun 2019. Tapi kalau terkait dengan borang itu tetap kita isi, jadi maksimal 10 prestasi yang teman-teman punya silakan diisi di borang dan kemudian melampirkan sertifikat atau bukti yang terkait dengan prestasi yang teman-teman cantumkan di formulir atau borangnya tersebut seperti itu. Jadi tetap diisi. Kalau untuk semua sebenarnya tidak perlu isi semua prestasi di dalam borang tersebut karena kita hanya dibatasi 10 saja. Jadi penilaian itu adalah akumulasi dari 10 prestasi yang kita cantumkan dalam borang tersebut. Mungkin ada nanti tambahan dari Reski, silakan kembali ke moderator. Iya Kak, langsung lanjut Kak ke Kak Kiki. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Muhammad Zariyat mengenai sistem pemasukan ini, capaian unggulan. Nah, untuk capaian unggulan sebenarnya kalau saya pribadi kemarin itu untuk tingkat fakultas memasukkan lebih dari 10 sebenarnya, lebih dari 10 sertifikat. Nah, itu pun lebih dari 10 tersebut yang memang dipilih. Jadi sertifikat sertifikat penghargaan capaian misalnya juara 1, 2, 3 ataupun SK sebagai ketua koordinasi ketua sekretaris dan juga bendahara. Jadi itu yang mungkin capaian-capaian unggulan teman-teman yang kasih masuk ke dalam untuk ke fakultasnya itu sendiri. Nah, pada saat sampai ke fakultas ke tingkat universitas, hal yang sama pun saya kasih masuk. Tetapi memang untuk penilaiannya sendiri itu kalau untuk Pilmapres itu memang ada 3 tahapan. Jadi tahapan pertamanya itu tahapan untuk pemeriksaan dan seleksi. Ada yang namanya seleksi tahap awal. Nah, seleksi tahap awal ini yang dinilai itu memang betul-betul dari sertifikatnya teman-teman. Nah, sertifikatnya teman-teman di mana itu untuk capaian unggulan itu 60% dan untuk gagasan kreatif itu 40%. Nah, jadi itu memang yang betul-betul dipilih. Jadi ketika misalnya teman-teman kasih masuk lebih 10 dan memang itu adalah prestasi yang sangat bagus, ya kenapa tidak kasih masuk saja. Nah, selanjutnya ketika misalnya teman-teman lewat dari tahap 1 itu, nah teman-teman itu sampai ke tahap 2. Nah, di tahap kedua ini itu memang teman-teman bakalan diminta untuk membagi atau memilih 10 sertifikat teman-teman yang teman-teman anggap bagus. Jadi kalian memang diharuskan untuk memilih 10. Harus ini 10 karena untuk di tahap kedua ini penilaian itu sudah terbagi lagi di mana capaian unggulan itu 50%, nilai gagasan kreatif itu 30% dan di sini adalah bahasa Inggrisnya teman-teman juga dinilai sampai 20%. Jadi terus yang selanjutnya adalah ketiga. Jadi penilaian di tahap ketiga.
penilaian di tahap ketiga adalah bisa dibilang yaitu dari 10 ini kembali dipilah yang mana memang betul-betul diunggulkan dari sertifikat yang teman-teman miliki. Jadi itu bakalan dinilai kembali sampai akhirnya nanti sampai ke babak terakhir atau untuk pemilihan yang pertama, kedua ataupun ketiga seperti itu. Terus setelah nantinya itu jadi dari beberapa tahapan ini saya pun memberikan tips kepada teman-teman ya tidak ada salahnya untuk memasukkan lebih dari 10 sertifikat asal memang sertifikat yang memang betul-betul bagus gitu tidak ada salahnya karena memang untuk tahapan pertama nilainya teman-teman dari sertifikat-sertifikat tersebut sangat dibutuhkan. Nah, untuk pemilihan sertifikat sendiri, kenapa saya katakan yang betul-betul bagus, karena di setiap sertifikat itu memiliki poinnya sendiri. Misalnya untuk tingkat untuk yang tim dengan yang individu itu berbeda. Nah, dan itu juga dihitung dari skala lombanya teman-teman, yaitu seperti yang Kak Fitgar katakan bahwa berapa jumlah orang yang mengikuti jumlah tersebut dan juga berapa skalanya seperti apa, apakah dia tingkat regional, internasional dan nasional. Jadi itu terhitung ada poinnya sendiri. Dan untuk akumulasinya itu nanti ada di panduan. Jadi teman-teman yang mau panduannya nanti bisa hubungi saya untuk meminta panduan tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan kembali ke Ildana. Baik, Kak. Terima kasih. Bagaimana dengan Zariyat? Ya, terima kasih Kak, sudah cukup jelas. Baik, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Iya. Silahkan, Malo. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, apa sih planning yang harus kita lakukan serta cara membangkitkan kepercayaan diri pada diri sendiri di mana apabila kita sedang mengalami kondisi down begitu, Kak. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Semoga Malo tidak down ya, selalu membara-bara semangatnya. Ya, semoga diberikan solusi yang terbaik oleh dua kakak-kakak ini. Baik Kak, saya persilahkan kepada Kak Kiki mungkin dulu. Oke. Lebih kepada motivasi ya. Tadi pertanyaan siapa? Saudara Malo ya. Iya, Kak Malo. Oke, jadi bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ya? Saya simpelkan saja pertanyaan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, ketika misalnya hal tersebut terjadi, karena kita tidak bisa membohongi diri bahwa memang dalam hidup itu kadang saja kita merasa down atau mungkin lelah terhadap rutinitas yang kita alami gitu, dan itu pasti akan terjadi dan seringkali memang terjadi. Tetapi ketika hal tersebut terjadi di diri saya, yang saya lakukan adalah kembali mengingat goals yang ingin saya capai begitu. Nah, kembali mengingat. Nah, ketika misalnya ketika hal tersebut terjadi, ya saya kembali berpikir, kembali berdoa, kembali menata diri dengan baik lagi. Sebenarnya ketika saya terpuruk terlalu lama, apakah goal saya akan tercapai atau tidak? Ya tentu saja kemungkinan besar tidak. Nah, ketika misalnya kita down atau down, ya seperti tadi kita kembali menata goals, kita kembali melihat goalsnya kita itu seperti apa, dan tentunya kita memperbaiki lingkungan sih sebenarnya, memperbaiki lingkungan dan mungkin mencari lebih banyak teman yang positif, dalam artian teman-teman yang bisa kalian lihat, wah teman saya sudah selangkah lebih maju, masa saya di sini terus. Nah itu memang sangat penting ketika misalnya kita down. Jadi kalau down itu jangan bilang meratapi terus. Jadi teman-teman harus mencari sebenarnya ketika down. Kalian harus mencari, kalian harus cari kesibukan lain seperti entahkah dengan mencari relasi yang bagus atau mungkin curhat
atau bertanya kepada orang-orang yang positive vibes lah ceritanya seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan, karena kalau saya pribadi bagaimana bukan bilang tidak pernah galau atau down, tetapi lebih kepada kadang ketika hal tersebut terjadi cuma malas ya. Kalau saya pribadi istirahat, tiduran seharian, tetapi tiduran sehariannya itu yang tetap berpikir bahwa oh yang saya lakukan ini seperti apa sebenarnya, apakah saya cuma butuh istirahat atau justru saya yang secara perlahan itu menumbangkan mimpi-mimpi saya sendiri, seperti itu. Jadi tetap kembali kepada goal awal dan mencari jalan lain, karena tentunya yang ketika misalnya kita merasa down, ya entahkah mungkin karena kita lelah dengan misalnya kita memilih jalan A, kita lelah karena terlalu banyak tikungan di sana, terlalu banyak kita terlalu banyak terjatuh, terlalu banyak benturan. Nah, mungkin entahkah kita dihadapkan dengan kita memilih jalan lain atau misalnya kita tetap menabrak tembok tersebut. Nah, itu memang teman-teman harus pikirkan dengan baik, karena apapun yang keputusan-keputusan apa yang teman-teman pilih ya konsekuensinya yang akan menanggung itu teman-teman sendiri, bukan saya, bukan Ildana ataupun bukan Kak Fitgar begitu. Jadi kalian sendiri. Seperti itu sih kalau dari saya kalau masalah ini, karena jujur saya tuh bukan motivator, jadi yang mungkin saya bisa bagi ke teman-teman yaitu bagaimana saya memberikan saran-saran atau minimal dari apa yang saya jalani gitu. Baik Kak, oh ya itu Malo, mulai dari sendiri Malo ya, jangan galau-galau lagi Malo. Malo tidak sendirian, banyak sekali kakak fosil yang siap menemani. Insya Allah. Mungkin kita lanjut ke Kak Fitgar, Kak. Mungkin saya silahkan, Kak. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah tangkap, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri ketika dalam kondisi sedang down ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi mungkin sedikit berbagi pengalaman dulu secara pribadi, karena saya rasa setiap orang juga tidak terlepas dari yang namanya situasi di mana kita sedang down, dan itu juga pernah juga saya alami. Dan saya pribadi ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, betul apa yang tadi dikatakan sama Rizky, bahwa kita harus kembali mengingat apa yang menjadi motivasinya kita, apa yang menjadi goals-nya kita, seperti itu. Karena ketika kita mengingat, di situ kemudian kita kita seolah-olah kembali membangun semangat yang kita kita bentuk di awal, seperti itu. Karena di awal ketika kita membentuk goals, pasti kita mengatakan bahwa oh hal ini harus saya lakukan untuk mencapai goals-nya saya tidak boleh patah semangat, saya harus mampu melakukan yang lebih baik, seperti itu. Ya, makanya ketika kita dalam kondisi down, coba kita pikir-pikir lagi, istilahnya itu kita melakukan proses refleksi dan kontemplasi diri kalau dari psikologi, seperti. Jadi di situ kita betul-betul melihat bahwa apa sih yang harus kembali saya lakukan untuk mencapai goals-nya saya, bagaimana sih saya harus mampu untuk kembali percaya diri ketika diperhadapkan dengan situasi yang mungkin bisa jadi membuat saya down atau seperti apa begitu. Dan tadi juga sempat di awal saya jelaskan tentang faktor-faktor yang membuat kita berprestasi ya. Tadi ada poin pertama itu adalah motivasi internal dan eksternal. Ya, motivasi internal ya yang tadi kita kembali mengingat goals-nya kita kembali mengingat prinsipnya kita. Dan motivasi eksternal adalah kita melihat sosok inspiratornya kita. Karena ini juga yang selalu saya lakukan ya, ketika saya merasa bahwa sepertinya saya harus menyerah untuk melakukan ini, seperti itu. Saya kembali biasanya melihat atau stalking akun-akun dari sosok inspiratornya saya, atau mungkin saya pergi di tempat di mana sosok inspirator saya itu berada, kemudian saya sharing ke dia seperti itu, dan melihat bahwa oh seperti ini langkah yang harus saya lakukan, begitu. Kalau mungkin pertanyaan dari Malo tadi terkait dengan kepercayaan diri pada saat mendaftar mahasiswa berprestasi, ya usahakan bahwa persiapan dari Malo ini sudah matang, betul-betul matang, mulai dari karya tulis ilmiahnya betul-betul sudah dikuasai, kemudian presentasinya betul-betul sudah bisa dibilang sudah lancar, seperti itu. Karena seseorang yang tidak mempersiapkan dengan sepenuhnya
perkara-perkara yang nanti akan dibawa di pemilihan mahasiswa berprestasi itu malah akan menjadi sandungan buat dia, akan membuat dia itu semakin tidak percaya diri nantinya. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah upayakan kamu mempersiapkan secara maksimal dan kamu percaya diri kamu pasti bisa seperti itu. Kalau misalnya kita sendiri tidak percaya bahwa diri kita bisa, bagaimana orang lain bisa percaya sama kita? Itu biasa yang saya dapatkan. Jadi usahakan kamu buat diri kamu mampu dan kamu yakin bahwa diri kamu bisa dan kamu akan berjuang untuk membuat orang lain mampu untuk mempercayai kamu seperti itu. Karena kalau dari kamu sendiri tidak percaya diri kamu, bagaimana orang lain bisa percaya seperti itu? Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi mungkin ya. Satu lagi itu adalah tadi di awal saya sampaikan bahwa upayakan untuk buat grup belajar seperti itu. Grup belajar itulah yang kemudian merupakan wadah bagi kita melalui suka dan dukanya kita seperti itu. Ketika kita sedang mempersiapkan sesuatu dan ketika kita sedang down, kita pasti akan kembali dimotivasi oleh orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Dan itu juga selalu saya dapatkan ketika saya merasa bahwa kayaknya tidak perlu saya lakukan ini deh karena merasa Kak tidak mampu lagi lakukan ini dan merasa Kak segini juga kemampuanku. Terus temanku yang satu grup itu bilang ya kamu harus semangat, kamu harus mampu untuk mencapai tujuan kamu seperti itu dan banyak sekali kata-kata semangat yang kemudian disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi usahakan untuk bergabung dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang sefrekuensi dengan Mallo ya seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Masya Allah, lah bahasa Kak Kiki, Masya Allah. Baik, terima kasih Kak. Jawabannya, Masya Allah. Semoga bisa menjadi pencerahan, kemudian insight baru untuk Mallo, untuk meningkatkan dan mengimprove diri menjadi lebih baik. Bagaimana Dek Mallo? Nah, jawabannya tadi Kak sangat memotivasi diri saya untuk kedepannya agar lebih berusaha lagi untuk lebih baik. Mungkin itu Kak. Masya Allah, terima kasih ya. Mallo ini sangat produktif sekali, senantiasa terlibat dalam penelitian dosen saja sudah merasa down, apalagi kami yang remahan rengginang. Ya baik teman-teman, mungkin satu lagi pertanyaan, ada yang mau bertanya? Nah, jangan lewatkan kesempatan emas ini teman-teman. Mungkin teman-teman dari 2020, 2019 sangat baik untuk mempersiapkan dari sekarang. Karena kita hari ini adalah, kita di masa depan adalah keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena beliau ini kan sudah alumni di Unhas Dika, tentunya pasti ke depan akan banyak sekali kesibukan. Jadi dalam forum ini teman-teman bisa memaksimalkan untuk menggali lagi informasi-informasi dari kakak-kakak yang luar biasa. Ada yang mau bertanya teman-teman? Richard mungkin ada pertanyaannya, Richard. Oh ya, baik. Saya persilakan kembali ke Zariat. Tidak ada Mika yang teman-teman mau bertanya. Ini Zariat banyak sekali bertanya. Zariat. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Maaf lagi Kak, saya yang bicara lagi, saya yang bertanya lagi. Ada lagi beberapa pertanyaan saya. Yang pertama ini, kalau untuk syarat IPK itu untuk jadi mawapres, khususnya di fakultas, Kak, berapa minimal IPK-nya? Yang kedua itu kan di selembaran yang terakhir dikirimkan oleh kampus, ada tes wawasan kebangsaan. Nah, sebenarnya tes wawasan kebangsaannya ini seperti apa? Dan bagaimana tesnya? Dan apa penilaiannya, Kak? Dan selanjutnya juga untuk
poin karya keilmiahannya, Kak. Kan tadi disebut juga oleh Kak Edgar bahwa yang terpenting adalah implementasi bisa diimplementasikan secepat mungkin. Nah, bagaimana kira-kira Kak sarannya supaya ide dari karya kami ini realistis tapi juga idenya inovatif seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Sariat. Mungkin kita beralih dulu lagi ke Kak Fitgar. Silahkan Kak dijawab. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama kok tidak salah terkait dengan IPK ya. Jadi tadi ditanyakan berapa minimal IPK untuk seleksi fakultas ya. Iya. Iya, betul. Kalau IPK itu tetap mengacu ke panduan ya. Jadi di panduan itu sudah jelas bahwa minimal 3,00 ya kalau saya tidak salah ingat, minimal 3,00, dan itu juga berlaku kemarin di fakultas saya, di Fakultas Pertanian. Jadi upayakan agar IPK-nya teman-teman bisa di atas standar yang ditetapkan dari guide-nya pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian yang kedua tadi adalah wawasan kebangsaan ya. Ada tes wawasan kebangsaan. Kalau ingatku di pemilihan mahasiswa berprestasi di Fakultas Pertanian itu tidak ada wawasan kebangsaan. Pemilihan mahasiswa berprestasi di Fakultas Pertanian itu hanya pengisian pengisian borang yang 10 prestasi yang diunggulkan itu. Kemudian ada karya tulis ilmiah, dan karya tulis ilmiahnya itu ringkasannya itu dalam bahasa Inggris. Kemudian ada rekapitulasi indeks prestasi per semester, itu juga dikumpul. Dokumen-dokumen dukung seperti sertifikat, SK, dan lain-lain itu juga dikumpul seperti itu. Itu untuk Fakultas Pertanian. Lokasi juga dalam bahasa Inggris, tanya jawab dalam bahasa Inggris. Itu di Fakultas Pertanian. Tapi di tingkat Unhas, saya kalau saya ingat di tingkat Unhas itu ada sama juga, ada pengisian borang, ada rekapitulasi indeks prestasi yang dikumpul, sertifikat, dokumen pendukung, dan lain-lain, wawancara presentasi karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris, juga presentasi karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia. Jadi kemarin kalau saya itu ada 2 sesi, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Di bahasa Inggris memang kita hanya fokus untuk menilai tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya kita. Kemudian ada tes psikologi, tapi untuk wawasan kebangsaan seingat saya itu tidak ada pada saat pada zamannya saya mendaftar sebagai mahasiswa prestasi dan ikut pada seleksi mahasiswa berprestasi tingkat Unhas seperti itu. Kemarin kalau tidak salah ingat itu hanya tes psikologi seperti itu. Mungkin nanti Reski yang lebih mungkin bisa menjelaskan ya, mungkin memang ada tes wawasan kebangsaan, nanti silakan dijelaskan sama Reski. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang baik, yang realistis, yang inovatif dan kreatif, yang kemudian berkelanjutan dan lain-lain seperti itu. Itu sebenarnya tergantung juga dari kemampuan teman-temannya dalam menganalisis suatu hal seperti itu, karena setiap orang tentu menulis sesuai dengan apa yang dia dapatkan, ide yang dia dapatkan, kemampuan yang dia punyai. Tapi sebenarnya itu bisa dilatih melalui mengikuti seminar-seminar, kemudian konsultasi dengan senior-senior atau ke dosen dan lain-lain. Kemudian brainstorming bersama teman-teman untuk menemukan ide atau untuk menulis gagasan dan lain-lain. Kemudian apalagi ya, banyak metode-metode yang bisa kita lakukan untuk kemudian membentuk untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dibilang inovatif dan kreatif. Sebenarnya itu kembali tergantung sama teman-teman, karena teman-teman nanti yang bakal mengeksplor pustaka-pustaka, kemudian dukungan pustaka, kemudian apalagi ya, bagaimana teman-teman kemudian mensintesis gagasannya dalam bagian pembahasan, menganalisis data-data yang teman-teman dapatkan, itu kembali lagi ke teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman jangan menulis sendiri. Maksudnya menulis sendiri yang saya maksud adalah
jangan menganggap bahwa tulisan yang teman-teman buat itu sudah benar dari sudut pandangnya teman-teman, tapi upayakan untuk lakukan konsultasi dengan orang lain yang mungkin expert dalam bidang karya tulis ilmiah misalnya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa kembali meningkatkan kualitas dari karya tulis yang teman-teman buat, seperti itu. Oke, kembali ke moderator. Iya Kak, terima kasih Kak jawabannya. Mungkin Kak Kiki bisa menyampaikan lagi jawabannya dari saudara Zariat, Kak. Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk saya tadi Zariat punya 3 pertanyaan ya. Nah, untuk yang pertama, untuk di fakultas itu sendiri berapa IPK minimum. Jadi IPK minimum untuk peternakan itu sendiri sama tadi dengan pertanian yaitu 3,00. Jadi IPK-nya teman-teman kalau ingin menjadi mawapres tingkat fakultas dulu itu seleksinya minimal 3,00. Nah, selanjutnya untuk wawasan kebangsaan. Nah, tadi Kak Fitgar bilang kalau tidak dapat di masanya, tetapi kalau kemarin di 2020 itu sebenarnya untuk tes wawasan kebangsaannya itu dia lebih masuk ke dalam tes psikologinya. Jadi kemarin itu karena kebetulan kami ada 3 hari seleksi dan untuk di hari terakhir itu setelah tes psikologi itu memang kita dibuat dalam sebuah grup discussion, di mana grup discussion tersebut kita diberikan sebuah isu terbaru. Nah, kemarin kita itu ada isu tentang COVID-19 yang juga nantinya dihubungkan dengan kebijakan apa yang akan kita pilih. Jadi itu saya rasa di situlah masuk wawasan kebangsaannya. Jadi kalau teman-teman nanti akan dibuat dalam sebuah grup diskusi dan juga akan diberikan sebuah lembaran. Jadi pertama itu lembaran dulu yang dikasih. Nah, itu lembaran kalian pilih. Kalian dipilih dihadapkan sama beberapa pilihan. Jadi kalau enggak salah kemarin saya itu ada sekitar 20 nomor. Nah, di 20 nomor itu kita disuruh untuk memilih. Nah, pendapatmu misalnya pendapat tentang isu A itu seperti apa? Tindakan yang akan kita pilih itu seperti apa. Nah, itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengumpulkan draft tersebut, nantinya kita bakalan disatukan dalam sebuah grup discussion. Nah, di grup discussion ini teman-teman diminta untuk kembali lebih menjelaskan alasan teman-teman kenapa memilih jawaban tersebut. Oke, maaf ya teman-teman, saya lagi agak batuk, jadi mohon maaf. Jadi saya lanjut ya. Selanjutnya itu setelah wawasan kebangsaan tadi, ya teman-teman memang harusnya memilih jawaban-jawaban yang yang memang sesuai begitu, sesuai dan juga dari hatinya teman-teman. Nah, di sini juga sebenarnya itu wawasannya teman-teman diuji. Karena dari halo, maaf saya lanjut. Jadi setelah tadi dari 20 nomor yang ada di draft yang tadi saya jelaskan, sebenarnya itu dia memang satu tema, tetapi sebenarnya di dalamnya itu ada beberapa topik. Jadi kalau kemarin tentang COVID-19, tetapi yang dibahas di situ bagaimana kebijakannya, ada yang lebih ke politik, ada yang lebih ke ke keuangan negara, ke keuangan daerah juga. Nah, itu sebenarnya itu menguji semua ini. Ada juga kalau tidak salah dari segi keagamaan, karena kemarin juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan pas Pilmapres juga. Jadi ya di situ saya rasa ketika misalnya teman-teman untuk mau melaju nantinya, saya rasa kalian juga harus mempersiapkan diri dari beberapa isu-isu penting yang sekarang sedang berkembang gitu. Dan selanjutnya mengenai karya tulis.
mengenai karya tulis, kalau untuk 80-20%, kalau tidak salah, itu 80-20%. Jadi 80%-nya di situ sudah tergabung dari gagasannya teman-teman berapa dan juga kepenulisannya. Nah, 20%-nya itu bagaimana teman-teman mempresentasikan. Nah, kalaupun untuk gagasannya itu sendiri, ya terutama tentunya juga memiliki poin yang lebih besar daripada bagaimana teman-teman menulis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kunci dari tulisannya teman-teman itu tidak usah terlalu ide dengan yang harus merubah dunia, itu tidak harus, tetapi bagaimana teman-teman membuat sebuah tulisan yang dekat dengan lingkungan teman-teman dan memang positif impact-nya itu bisa ke lingkungan teman-teman juga dan realistis ya. Jadi usahakan itu membuat sebuah karya tulis atau analisa, yaitu dengan mengikuti SMART seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Fitgar, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Saudara Zarniat? Ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Masya Allah. Jadi teman-teman, saya buka lagi pertanyaan yang paling terakhir sekali. Saya Kak. Oh ya, Masya Allah, ternyata saya sudah memang terkait ini pasti masih banyak yang ingin bertanya, tapi karena kita dibatasi waktu teman-teman, jadi mungkin bisa langsung nanti tanya Kak Fitgar atau Kak Kikinya. Baik, Richard, Anda termasuk orang-orang yang beruntung, alhamdulillah. Ya, saya persilahkan kepada Saudara Richard. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi yang saya mau tanya, dan 20, mungkin mereka tidak mau mendaftar tahun ini, mungkin tahun depan mempersiapkan diri supaya lebih matang. Nah, jadi alasan gitu, kenapa kita harus mengincar Mawapres itu karena apa Kak? Dan yang saya mau tanyakan lagi Kak, apakah ketika kita menjadi Mawapres itu bisa dikatakan bahwa kita menjadi mahasiswa terbaik dari suatu kampus atau universitas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Richard. Ya, pertanyaan yang cukup ini, Dik. Baik, Kak, saya mungkin berikan dulu ke Kak Fitgar. Ya, bagaimana ini, Kak, sebenarnya sih Mawapres ini? Apakah ini sekedar kita hanya memakai selempang dan diakui oleh banyak orang bahwa kita ini adalah Mawapres? Apakah Mawapres itu hanya sekedar eksistensi? Baik Kak, saya persilahkan kepada Kak Fitgar untuk menjawab secara komprehensif. Silahkan Kak. Oke, terima kasih banyak. Richard ya yang bertanya. Oke, tadi saya tangkap ada dua yang pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana motivasi atau apa motivasi yang baik untuk mendaftar mahasiswa berprestasi, itu yang pertama kalau saya tidak salah ingat, yang saya tidak salah tangkap tadi. Dan yang kedua adalah apakah Mapres ini mengindikasikan bahwa seseorang yang menjadi mahasiswa berprestasi adalah seseorang yang paling terbaik di fakultas ataupun di universitas, seperti itu. Yang pertama terkait dengan motivasi, kalau saya pribadi sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian, dan itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Karena ketika saya menjadi mahasiswa di Unhas awal kuliah, saya memang sudah membentuk prinsip saya bahwa saya harus mampu untuk mengimprove diri, dan mengimprove diri itu harus mampu saya lakukan melalui menjadi mahasiswa yang ideal. Menurut versi saya pribadi seperti itu. Menurut versi saya pribadi, mahasiswa yang ideal itu adalah ketika mahasiswa yang sudah mampu membalance antara akademiknya, organisasi, prestasi, dan spiritualitas. Dan ketika saya memiliki prinsip tersebut, ternyata betul-betul prinsip tersebut sudah menghantarkan saya untuk mampu meraih target-targetnya saya, goals-goalsnya saya,
mampu memperbaiki akademik, organisasi, kemudian prestasi dan spiritualitas. Itu kalau dari pandangan pribadi saya, dan perlu diketahui ya bahwa mahasiswa berprestasi atau status mahasiswa berprestasi ini menurut saya hanyalah sebuah bonus. Bonus dari seorang mahasiswa yang sudah mampu untuk berupaya dengan sedemikian baik seperti itu. Dan banyak juga sebenarnya mahasiswa yang berpikir bahwa saya tidak ingin menjadi mahasiswa berprestasi karena ada tanggung jawab besar yang akan saya emban nantinya ketika saya dipilih menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi sebenarnya adalah ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi, itu bukan hanya sekedar status yang kita dapatkan, tapi tanggung jawab moral yang kita punya itu menghantarkan kita juga untuk semakin berkontribusi terhadap fakultas, semakin melakukan yang terbaik untuk diri dan untuk lingkungan seperti itu. Karena ketika kita sudah menjadi seorang mawapres, status yang kita punya itu harus menghantarkan kita untuk semakin lebih baik lagi. Dan bagi saya ya bukan untuk lebih baik di hadapan orang, tapi bagi saya adalah lebih baik untuk diri saya sendiri, karena saya memiliki prinsip di awal bahwa saya ingin mengimprove diri saya sendiri seperti itu. Saya harus mampu untuk tidak, karena saya juga tadi mengatakan di awal ya bahwa ada transformasi yang sangat signifikan antara ketika saya SMA dengan kuliah. Ketika saya SMA saya hanya buring-buring akademik saja, tidak memanfaatkan potensi yang ada, tapi selama kuliah ternyata ketika saya belajar dari sosok inspirator saya, ternyata bukan berprestasi tapi ternyata memanfaatkan potensi itu sangat penting, karena melalui kita memanfaatkan potensi ya kita bisa mengimprove diri kita sendiri seperti itu. Sama halnya dengan ketika kita ikut lomba karya tulis ilmiah. Saya pribadi ketika saat ini merenungkan dan berkontemplasi, melihat kembali apa yang saya lakukan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa ternyata juara yang saya dapatkan itu tidak ada benefitnya yang signifikan untuk diri saya, tapi ternyata pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, proses yang saya lalui, ternyata itu sangat mengimprove diri saya, sangat membuat saya mampu untuk percaya diri diperhadapkan dengan orang banyak, membuat saya mampu untuk mempresentasikan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan membuat saya mampu untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan lain-lain. Itu benefit dari proses yang kita lalui. Jadi kalau saya pribadi jangan pernah kita berharap juaranya, tapi upayakan untuk kita melalui prosesnya dengan sedemikian baik seperti itu. Kemudian tadi di akhir pertanyaannya adalah apakah mahasiswa berprestasi ini mengindikasikan bahwa kita adalah mahasiswa terbaik? Saya bisa katakan secara gamblang bahwa tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Mungkin pandangan orang mengatakan bahwa ini adalah mahasiswa terbaik, mungkin dosen mengatakan bahwa ini adalah mahasiswa yang paling terbaik di fakultasnya, tapi bagi saya tidak sama sekali, karena setiap mahasiswa di setiap fakultas adalah yang terbaik. Saya tekankan kembali definisi tadi di awal, bahwa setiap orang berprestasi menurut versinya masing-masing. Kita punya prestasi menurut versinya masing-masing. Mungkin mungkin Ildana memiliki prestasi dalam bidang kepenulisan, mungkin yang lain memiliki prestasi dalam bidang olahraga dan lain-lain. Setiap orang memiliki prestasi, hanya saja tidak banyak orang yang melangkah untuk mendaftar mahasiswa berprestasi itu seperti itu. Andai kata mungkin mereka memanfaatkan potensi yang ada, mendaftar mahasiswa berprestasi, bisa jadi mereka juga menjadi bagian dari nominasi mahasiswa berprestasi seperti itu. Dan itu saya simpulkan bahwa tidak sama sekali, karena prestasi itu saya tekankan kembali, definisi prestasi adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil dari usaha teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman dapatkan itu mengindikasikan bahwa teman-teman sudah mampu berprestasi terhadap hasil yang teman-teman punya seperti itu. Jadi bagi saya itu tidak ada benefitnya, tapi kalau dari segi status, saya tekankan lagi ada tanggung jawab moral, dan tanggung jawab moral ini bukan menjadi batu sandungan untuk diri saya sendiri, bukan malah membebani diri saya, tapi harusnya membuat diri saya untuk mampu untuk mampu menyadari bahwa saya punya tanggung jawab moral, saya dipercayakan oleh fakultas saya untuk menjadi mapres, maka saya harus mampu untuk lebih berkontribusi lebih terhadap fakultas saya. Saya harus mampu untuk menghadirkan diri sebagai kebermanfaatan bagi orang lain seperti itu. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Mungkin kembali ke moderator. Intinya saya tekankan ya bahwa setiap orang berprestasi menurut versinya masing-masing. Itu saja. Saya selalu tekankan itu kalau setiap membawakan materi seperti itu. Masya Allah. Oke, Kak, terima kasih Kak Fitgar
Mungkin Kak Kiki boleh menambahkan, Kak, kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Richard. Nah, tadi pertanyaannya yang saya tangkap itu ada 2 pertanyaan. Nah, untuk yang pertama, menjadi mahasiswa berprestasi, apakah kita adalah mahasiswa terbaik dari fakultas tersebut? Nah, saya pun menjawab bahwa tidak. Kenapa? Karena semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kita tidak bisa membandingkan antara kemampuan tersebut. Misalnya, si A memiliki kemampuan di kepenulisan, tetapi si B memiliki kemampuan di kesenian. Nah, itu 2 hal yang berbeda dan alangkah tidak adilnya kita ketika kita membandingkan suatu hal yang berbeda. Nah, itu. Jadi ketika misalnya dikatakan apakah dia yang terbaik, ya tentunya saya bilang tidak, karena kita menjadi usahakan kita menjadi terbaik versinya kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu apa yang memotivasi kita dan bagaimana kemudian kita saat menjadi mawapres ya saya keliru kita saya begitu untuk pertanyaannya Richard. Nah, sebenarnya untuk menjadi mawapres sendiri itu ya seperti yang saya katakan tadi bahwa memang yang pertama adalah kita setting niatnya kita dulu. Nah, kita sebenarnya mau menjadi mawapres itu untuk apa begitu? Apakah memang ingin berkontribusi kepada orang terdekat atau memang hanya seperti oh iya tahu mahasiswa berprestasi. Nah, itu sebenarnya yang harus kita niatkan dulu dan yang harus kita luruskan dulu niatnya kita. Ketika misalnya karena saya percaya bahwa niat yang baik itu akan dilaksanakan dengan baik dan hasilnya pun juga akan baik. Nah, itu. Jadi ketika misalnya teman-teman memang berniat menjadi mawapres karena memang ingin berkontribusi lebih, ya tentunya kalian juga akan melakukan yang terbaik dan juga ya yakin saja hasilnya pun akan baik. Nah, ketika teman-teman pun misalnya menjadi mahasiswa berprestasi, ya itu bukan hanya sekedar oh ya tahu mahasiswa berprestasi, karena saya pribadi pun menganggap ada mahasiswa berprestasi adalah orang yang hebat. Nah, ini bukan hebat karena misalnya dengan status yang disandangnya sekarang, tetapi dengan proses yang dialaminya. Jadi proses yang dia hadapi, yang dia alami secara sebelum menjadi mahasiswa berprestasi, ya bisa kita bilang itu pasti sangat luar biasa. Meskipun misalnya kita tidak kenal dengan beliau, kita tidak tahu perjalanan bagaimana berdarahnya dia untuk mendapatkan sebuah status tersebut, tetapi tentunya dia melalui sebuah perjuangan yang sangat amat keras ya, yang sangat amat sulit. Nah, tentunya hal tersebut. Nah, ketika pun kita misalnya menjadi seorang mahasiswa berprestasi, ya tentunya ini ada sebuah amanah baru yang kita harus emban begitu. Jadi kalau saya pribadi saat saya pertama saya mengenal oh ternyata ada mahasiswa berprestasi yaitu pada saat penerimaan mahasiswa baru, di mana pada waktu itu ada mahasiswa berprestasi sebelumnya yang kemudian berbicara di depan podium dan memperkenalkan diri. Nah, saya kembali berpikir, oh iya tahu ternyata ada ya yang namanya mahasiswa berprestasi. Yang mungkin saat itu, saat maba-mabanya ya kita tercengang, oh iya kakak ini, menang itu, hebat ya. Nah, mungkin di dalam diri saya pribadi itu ada keinginan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, selanjutnya saya pun pribadi adalah suka dengan berbagai kegiatan yang akhirnya ya saya biarkan kegiatan tersebut mengalir begitu saja dan bahkan saya pun lupa dengan keinginan saya untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Sampai akhirnya tibalah pendaftaran tersebut dan saya daftar di hari terakhir. Di hari terakhir pendaftaran mahasiswa berprestasi. Mungkin di tengah-tengah kita di sini ada Kak Rini Wahyuni. Nah, mungkin Kak Rini lah yang mungkin menjadi saksinya bagaimana perjalanan saya menjadi mahasiswa berprestasi yang awalnya saya tidak mau, yang akhirnya dipaksa, yang selanjutnya saya dipaksa buat KTI yang saya buat dari sore sampai jam 10 malam, yang akhirnya juga ternyata tidak tersave. Jadi saya harus bikin lagi dan saya harus memaksakan diri tidak tidur sampai pagi, yang paginya saya harus presentasi KTI. Nah, itu tapi jangan sekali lagi berprestasi
sometimes memang kita menganggap bahwa ini kadang juga membebani, tetapi jangan kita menganggap ini sebuah beban, tetapi lebih kepada tanggung jawab yang kita pikul itu seperti apa. Tentunya ketika misalnya kita menjadi seorang mahasiswa berprestasi, mungkin ini sebenarnya bisa menjadi acuan untuk kita dan batu loncatan untuk kita untuk melakukan hal yang lebih, karena kan contohnya nih, wah kita adalah seorang mahasiswa berprestasi, tetapi alangkah tidak layaknya dilihat ketika misalnya kita tidak melakukan apa-apa, dalam artian entahkah misalnya kita tidak mengikuti lomba lagi, atau misalnya dengan attitude kita seperti apa. Nah itu sih sebenarnya, jadi lebih kepada tanggung jawab yang kita emban, tetapi tanggung jawab ini jangan kita jadikan sebuah beban, tetapi justru kita jadikan sebagai batu loncatan untuk berbuat lebih. Nah, pada akhirnya ketika saya memang menetapkan diri dan memantapkan hati untuk ikut Pilmapres, nah saya berpikir untuk apa sih sebenarnya ini, jangan sampai ini hanya membebani saya. Nah, yang saya pikir pada saat itu, kebetulan saya suka bergelut di volunteer ataupun di kegiatan sosial dan lapangan, itulah yang kemudian membuat membuka pikiran saya bahwa saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi untuk bisa berkontribusi lebih banyak. Kenapa? Ketika saya menyandang gelar mahasiswa berprestasi, yang pertama adalah saya akan dikenal. Dengan dikenalnya saya, tentunya ini akan lebih mudah kepada saya, entahkah melakukan lobby, meminta dana, ataupun misalnya meyakinkan orang lain untuk saya melakukan lebih. Kebetulan pada saat itu saya juga menjabat sebagai duta lingkungan. Jadi dengan adanya mahasiswa berprestasi yang saya sandang sekarang, ya untuk melakukan hal lebih yang kemudian saya suka dengan bisa dibilang pegiat lingkungan, ya itu menjadi batu loncatan saya untuk memang berbuat lebih terhadap lingkungan. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya yang teman-teman harus tanamkan. Meskipun misalnya mahasiswa berprestasi itu bukanlah kita yang terbaik dan memang menjadi ambisinya kita dari awal, ya usahakan dengan ambisnya kita yang sangat kuat itu jangan sampai justru membengkokkan niat kita. Jadi dari awalnya niatnya kita perbaiki, kita lakukan dengan niat yang baik juga, prosesnya baik juga, hasilnya baik juga, dan ya seperti yang saya katakan, jadikan ketika misalnya memang kalian dapat menjadi mahasiswa berprestasi, jadikan itu batu loncatan untuk kalian berbuat lebih. Begitu, meskipun ya mungkin bonusnya adalah kalian dikenal orang gitu. Nah, gunakan privilege itu, karena sebenarnya yang penting dari sebuah ini adalah privilege yang kita dapat begitu. Dan usahakan gunakan privilege ini dengan sangat baik. Misalnya ya seperti yang saya katakan tadi, kalian lebih dikenal, kalian bisa misalnya kalau yang ada kegiatan-kegiatannya bisa minta dana, kalau misalnya ada kegiatan di luarnya ya kalian lebih mudah untuk diterima karena memang kalian sudah punya nama. Jadi ceritanya membranding diri untuk hal yang lebih baik. Seperti itu sih yang bisa saya bagi. Baik, terima kasih Kak. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jangan sebenarnya untuk menjadi apapun itu, contohnya menjadi mahasiswa berprestasi, sebenarnya bukan menjadi mahasiswa berprestasi itu kita menjadi mengagung-agungkan segalanya seperti, tapi dengan menjadi mahasiswa berprestasi bisa menjadi alternatif kita, menjadi tools kita untuk melakukan hal-hal yang lain, misalnya orang-orang yang mungkin pegiat-pegiat menyebarkan kebaikan seperti berdakwah dan sebagainya. Nah, dengan menjadi mahasiswa berprestasi, orang sudah punya role. Kita kemudian juga seperti yang Kak Kiki bilang bahwa kita lebih mudah diterima seperti itu, kita lebih mudah untuk menyampaikan karena kita sudah diakui seperti itu. Maksudnya ini teman-teman, kita lebih tersertifikasi dibandingkan dengan orang-orang yang maksudnya bukan kita merendahkan juga, tapi kita lebih tersertifikasi seperti itu sehingga kita mudah untuk menyampaikan dan orang-orang mudah untuk menerima seperti itu. Baik, bagaimana jawabannya Kanda Richard? Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan moderator. Terima kasih juga untuk para pemateri. Sangat bagus jawaban yang diberikan, sangat bisa kita berpikir ulang kembali alasan kita mau naik jadi mau pres itu kenapa gitu. Ya, Kak. Terima kasih banyak Kak untuk jawaban yang diberikan. Saya sendiri sudah merasa puas.
Terima kasih. Man awalu biniat. Jadi semuanya tergantung niat teman-teman. Baik, terima kasih. Berakhirnya pertanyaan dari Kanda Richard yang sangat banyak memberikan kita ruang refleksi. Berakhir juga sharing session kita pada hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang telah memberikan waktu dan waktu luangnya untuk sharing, memberikan kita banyak ilmu, kemudian insight baru. Jadi hal yang saya tangkap dari sharing session hari ini adalah berprestasi menurut kita masing-masing. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Munawwar Wildana undur diri. Sebelum kita mengakhiri sharing session hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu Kak. Baik, operator, siap-siap. Teman-teman yang lain juga buka kameranya, teman-teman. Silahkan di open cam. Mana? Ayo, teman-teman. Baik, Zariat, tolong kasih aba-aba ya. Siapa yang foto? Melaka atau lihat? Oh ya, satu. Terima kasih banyak Kak. Mohon teman-teman mohon dilapangkan segala kekurangan yang ada. Kami juga mohon maaf kepada Kak Kiki yang ternyata panitia terluput untuk menyampaikan ya Kak. Mohon maaf Kak, tapi itu semua tidak sama sekali tidak mengurangi esensi yang kami terima, materi yang kami terima Kak. Barakallah untuk Kak Fitgar dan Kak Kiki, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Baik Kak, selamat berpuasa teman-teman. Selamat nanti buka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih Kak. Sampai jumpa teman-teman. Dadah teman-teman, semangat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti Kak sertifikatnya nanti dikirimkan sama panitia ya Kak. Oke, sip-sip. Oke Kak, siap.